Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunyai waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Untayan kalimat tahmid puji syukur kehadirat Allahu Rabbul Jalil yang telah memberikan rahmat serta menempatkan kemuliaannya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menunaikan rangkaian pelaksanaan sholat subuh berjamaah di Masjid Jami Al-Hidayah yang kita cintai ini. Ini merupakan satu nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri atas segala nikmatnya, dan seyogyanya bagi kita untuk dapat mengembalikan nikmat tersebut seraya dengan meningkatkan keimanan dan keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai kajian pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah agar apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih jamaah sekalian. Izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan al-babu al-awwal bi bayanul khawf, yaitu bab awal di dalam kitab Mukasyyafatul Qulub bi bayanul khawf, yaitu penjelasan tentang bagaimana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'a fil khabar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha ta'ala khalaqa mulkalahu janahun fil masyriqi wa janahun fil maghribi. Telah datang atau telah ada kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat-malaikat janahun fil masyriqi wa janahun fil maghribi, di mana sayapnya itu terbentang antara barat dan timur. Wa ra'suhu tahtal arsh, dan kepalanya itu di bawahnya arsh. Wa rajulahu tahtal ardi as-sabi'ah, dan kakinya itu sampai menapaki dengan bumi ketujuh. Kemudian fi wa alaihi bi a'dadi khalaqallahu ta'ala rishun. Jadi Allah menciptakan malaikat-malaikat itu jumlahnya sama dengan Allah menciptakan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Kemudian
fa idza shalla rajulun aw imra'atin min ummati ala amarahu, apabila seorang laki-laki yang bersolawat atau perempuan yang bersolawat min ummati dari umatku, maksudnya bersolawat kepada Nabi, ala amarahullahu ta'ala, maka Allah memerintahkan kembali kepada malaikat-malaikat itu bi anna yanghamisu bi bahri minan nur, di mana malaikat-malaikat itu menceburkan ke laut tahtal arash, dan di bawah arasnya itu setelah menceburkan itu ke laut. Biasa kalau ada burung tuh Pak, kalau kita ceburkan ke air, dia bangunkan kembali, kan tetesan-tetesannya itu akan muncul, dan itu mengeluarkan minan nur, yaitu cahaya. Fayanghamisu bihi summa yakhruju wa yanqudu janahu fayaqtir min kulli ra'ishin qatrah. Jadi setiap tetesan-tetesan itu, dan setelah diceburkan kepalanya, kakinya, sayapnya, kemudian mengeluarkan tetesan-tetesan itu, fayakhluqullahu ta'ala min kulli qatratin mulkan. Jadi Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat-malaikat itu yastaghfirullahu lahu ilal yaumil qiyamah. Jadi orang yang bersolawat kepada Nabi, baik laki maupun perempuan, Allah suruh malaikat-malaikat yang jumlah bilangannya lebih sama dengan jumlah makhluk, maka Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat itu untuk beristighfar ilal yaumil qiyamah, sampai hari kelak kiamat nanti. Ini salah satu bentuk fadilah kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam Islam Pak, ada ibadah yang dititik beratkan kepada badan saja, namanya ibadah badaniyah. Ada ibadah yang dititik beratkan kepada harta saja, namanya ibadah maliyah. Dan ada ibadah yang dititik beratkan kepada hati saja, namanya ibadah qalbiyah. Semua unsur ibadah ini turut memberikan kontribusi untuk kita berada pada surganya Allah. Maka sangat keliru bagi setiap orang yang apabila dia mensandarkan dirinya kepada satu amalan sehingga puas dengan amalan itu untuk bisa masuk ke dalam tiketnya Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Maka seluruh potensi unsur yang ada, baik potensi bersolawat kepada Nabi, potensi ibadah kita sholat berjamaah, potensi kita berpuasa, semua itu harus digerakkan untuk bisa paling tidak adalah membersihkan semua kotoran-kotoran yang telah kita perbuat waktu kita di dunia, sehingga kita bersih dalam masuk kepada Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, bahwa tidak ada satu seorang pun yang bisa dia menjamin dirinya untuk berada pada surganya Allah dan terhindar dari dahsyatnya siksa api neraka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu juga berlaku kepadamu?" "Ya, itu juga berlaku kepadaku." Artinya adalah bahwa setiap perbuatan baik atau ibadah, baik itu kecil maupun besar, tidaklah kemudian kita terpaku pada kedudukan hukum ibadah itu, apakah dia sunnah ataukah dia wajib. Selama itu ada kebaikan atau ibadah itu yang mendatangkan kebaikan bagi kita, maka selama itulah kita untuk dapat menjadikan kebaikan itu menjadi nilai buat kita, mendorong kita kepada kebahagiaan di negeri akhirat. Kiai Haji Muhaimin Zubair ketika beliau memberikan nasihatnya begini Pak,
Kan kita tuh kalau ada gula di dalam toples, ada gula tuh Pak, biasanya tuh ada gula di dalam toples kan bisa ada semut tuh. Apa yang bisa kita lakukan? Semut itu kita ambil, kita gedik, atau kita ambil, kita goreng tuh semut. Biasanya diapain tuh Pak? Biasanya kita ambil, kita gedik tuh, kita matiin tuh. Kata kiai begini, orang yang cerdas itu adalah, kan semut juga makhluk hidup. Kalau kita membiarkan itu semut tanpa kita harus menyakiti, maka paling tidak adalah kita sudah menjadi bagian dari kebaikan semut itu. Kan begitu tuh. Tapi kecenderungan kita terkadang melihat perbuatan yang kecil sekecil-kecilnya, kita menyepelekan hal itu. Padahal kita nggak tahu Pak, dengan amalan apa kita bisa sampainya kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak pernah tahu itu. Maka disitulah kemudian rahmat Allah itu turun kepada orang-orang yang senang berbuat kebaikan. Maka kebaikan sekecil apapun seyogyanya bagi kita untuk bisa menjadi bagian dari kebaikan itu, tanpa melihat kedudukan dari kebaikan itu apakah sunnah atau wajib dan lain sebagainya. Karena itu ikut memberikan kontribusi terbesar, termasuk salah satunya adalah bersolawat kepada Nabi. Mungkin terkadang kita menyepelehkan, padahal begitu besar keutamaannya kita bersolawat kepada Nabi, yang sampai-sampai Allah menyuruh malaikat untuk mengistighfarkan seorang laki-laki dan seorang perempuan sampai hari kelak kiamat nanti. Rasa-rasanya kita jangan pun sampai hari kelak kiamat nanti, 1 bulan aja kayaknya bersolawat terus menerus, kayaknya kita sudah mulai jenuh dan lelah. Tapi kita dengan bersolawat kepada Nabi melalui perantara itu, Allah menyuruh malaikat sampai mengistighfarkan orang yang bersolawat itu sampai kemudian hari kelak kiamat nanti. Artinya besar kemungkinan dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa katanya? Qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah, salamatul jasad, salah satu untuk menyelamatkan jasad, pikilati ta'am, yaitu sedikitnya makan. Maka anjuran para ulama adalah berpuasa. Karena untuk menyehatkan badan kita tidak lain dan tidak bukan adalah kilatut ta'am, yaitu menyedikitkan makan. Makan seperlunya saja, tidak sesuatu yang berlebih-lebihan. Maksudnya adalah anjuran kita puasa jauh lebih baik. Kemudian wassalamatur ruh, dan seseorang yang menyelamatkan ruhnya agar ruhnya itu selamat, bikilatil azam, yakni adalah mengurangi atas dosa-dosa yang kita perbuat. Sebab dosa-dosa itu memberikan kontribusi terbesar menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasada kullu. Di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging yang apabila dia baik maka baik secara keseluruhan, apabila dia rusak maka rusak pula secara keseluruhan. Ala wahyal qalb, ketahui bahwa itu adalah hati. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang muslim dia berbuat dosa, maka akan terdapat titik noda hitam dalam hatinya. Ketika dia beristighfar kepada Allah akan terhapus kembali. Berbuat dosa lagi akan terdapat titik noda hitam. Sebenarnya Pak, yang menggerakkan seluruh potensi kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah hati yang terdapat dan terkandung dalam tubuh kita. Maka kata Imam Al-Ghazali, beliau memberikan perumpamaan bahwa hati itu ibarat raja dan seluruh anggota badan ini adalah prajuritnya. Setiap prajurit sudah barang tentu akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh hati, oleh sang raja. Ketika hati memerintahkan pada kebaikan, maka seluruh anggota badan akan melaksanakan kebaikan.
Ketika hati itu memerintahkan kepada sebuah kejelekan, maka seluruh anggota badan itu juga akan melakukan kejelekan. Maka seluruh anggota badan kita digerakkan oleh keberadaan hati itu sendiri. Itulah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang keberadaan hati, tidak bisa dipandang remeh keberadaannya. Imam Al-Ghazali memberikan klasifikasi hati ke dalam 3 hal. Pertama, yang disebut sebagai qalbun salim, yaitu hati yang bersih. Hati yang bersih ini adalah hati yang sehat dan selalu bermuara kepada Allah dan Rasulnya. Ketika dia melaksanakan perintah, ketika dia membenci, semua dorongannya bukan dorongan pribadinya, tapi dorongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan orang-orang yang memiliki hati yang qalbun salim itu, dialah orang-orang yang akan selamat. Lalu yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, yang disebut sebagai qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Siapa hati yang sakit itu? Hati yang sakit itu adalah hati yang hidup namun mengandung penyakit. Dia berada dalam 2 kecenderungan, Pak. Kalau dia bergaul dengan orang-orang baik-baik, maka dia akan melakukan kebaikan. Kalau dia bercenderung kepada orang-orang yang jelek, dia akan melakukan kejelekan. Untuk mengukur dan mengetahui orang itu punya hati yang sakit atau orang hati itu qalbun salim, akan bisa kita ketahui. Pendeknya orang yang memiliki hati yang sakit itu, perintah dikerjakan, larangan pun dikerjakan. Jadi kalau sholat berjamaah taraweh, ya sholat taraweh berjamaah. Nanti selesai tarawehnya kelar, sendalnya ditukar, Pak. Itu qalbun marid tuh. Nah, qalbun marid ini kalau dibiarkan terus menerus, dia akan berada pada tahapan disebut sebagai qalbun mayit. Siapa qalbun mayit itu? Yaitu hati yang mati. Semua dilakukan, didorong oleh syahwat dan hawa nafsunya. Nggak ada urusannya tuh buat orang yang hatinya mati, betapapun kemuliaan Ramadan, nggak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena hatinya digerakkan oleh syahwat dan hawa nafsunya. Maka begitu pentingnya, maka untuk menyehatkan ruh itu, menghindarkan segala unsur-unsur yang berbuat dengan dosa. Dosa itu memberikan kontribusi terbesar sehingga hati kita menjadi gelap karenanya, dan itu juga penghalang kita untuk malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, yakni wassalamatud din, dan keselamatannya orang itu dalam beragama, bis salati ala khairil anam, yakni adalah orang-orang yang selalu menjaga salatnya. Dialah sebaik-baik orang, dan dia juga bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah as-salatu imaduddin? Salat itu adalah tiang agama. Meruntuhkan, meninggalkan salat, maka sama artinya dengan meruntuhkan agamanya sendiri. Bukankah salat itu merupakan salah satu pelindung bagi kita untuk kita menghindar dari segala perbuatan dosa? Maka orang-orang yang senang bersolawat kepada Nabi dan dia melaksanakan sholat 5 waktunya, hidupnya akan terjaga karenanya. Dari sinilah kemudian kita bisa mengetahui dengan segala upayanya. Maka Rasulullah SAW memberikan 4 nasihat kepada siapa? Kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, jadi di Safinah fa innal bahra amik, perbaharuilah kapalmu karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam sekali. Jadi di Safinah maksudnya adalah memperbaharui niat, menguatkan niat. Jadi di Safinah fa innal bahra amik, sesungguhnya lautan itu maksudnya dunia penuh dengan tipu daya dan godaan yang datang menghampirinya. Bicara mengenai masalah niat adalah merupakan hal yang fundamental yang tidak bisa dipisahkan dari rangkaian ibadah.
Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu itu semua tergantung bagaimana nih niat. Niat merupakan peletakan batu pertama untuk mendapatkan dari hasil proses kerja yang dia lakukan. Itulah kemudian baginda Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim. Begitu nampak perbuatan duniawi bergeser menjadi perbuatan ukhrawi, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bihusnin niyah, karena lantaran bagusnya niat. Lalu apa kata Nabi? Begitu nampak perbuatan akhirat bergeser menjadi perbuatan duniawi, tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bisu'in niyah, karena lantaran rusaknya niat. Makanya berapa banyak orang-orang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari rangkaian puasa yang dia kerjakan kecuali lapar dan haus. Karena apa? Bisu'in niyah, karena lantaran rusaknya niat. Disadari atau tidak disadari, hampir perbuatan pahala yang sudah kita kerjakan itu dirusak oleh kita sendiri karena ketidaktahuan kita tentang bagaimana menjaga amalan itu jangan sampai terusak. Itu nasihat pertama baginda Nabi kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Kemudian nasihat yang kedua, Rasulullah SAW berpesan kepada Abi Dzar Al-Ghifari, khudz zada kamilah, ambillah bekal yang cukup, fa inna safara ba'idan, karena perjalanan itu sangat jauh sekali. Ambillah bekal yang cukup. Para ulama memberikan sarahnya bahwa yang dimaksud dengan ambillah bekal yang cukup, jadikan nilai ketakwaan itu sebagai kendaraan untuk perjalanan kamu menuju akhirat. Maka potensi apapun yang kita miliki saat ini, berupa ilmu pengetahuan yang kita rasakan, harta benda yang kita nikmati, kesehatan badan yang kita rasakan, itu semua jadikan potensi untuk li'ibtigha'i mardatillah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab tujuan seorang muslim tidak sekedar menggapai kehidupan kebahagiaan di negeri dunia, akan tetapi juga sampai kehidupan di negeri akhirat. Jangka pendeknya di dunia, namun jangka panjangnya adalah akhirat. Maka oleh karena itu, potensi apapun yang dimiliki, yang diberikan Allah kepadanya, harus dijadikan sebagai bekal takwa. Tidak ada bekal yang paling baik dalam pandangan Allah kecuali nilai ketakwaan itu yang terimplementasi lewat sikap dan perbuatan dalam keseharian kita. Lalu yang ketiga yakni adalah lagi-lagi bahwa yang ketiga itu kita untuk mengurangi beban. Apa yang dimaksud dengan beban di sana? Yakni adalah mengurangi setiap perbuatan dosa. Ketika itu baginda Nabi SAW keluar dari rumahnya, dia menunjukkan satu tempat di mana jalannya itu naik ke atas. Kemudian Nabi berpesan kepada Abi Dzar Al-Ghifari, sesungguhnya orang yang selamat sampai perjalanan itu adalah orang yang ringan bebannya. Salah seorang di antara mereka bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang berat itu?" Kemudian Nabi bertanya kepada orang yang bertanya ini, "Apakah engkau memiliki makanan satu hari?" "Na'am ya Rasul, saya memiliki makanan untuk satu hari." "Apakah engkau memiliki makanan untuk 2 hari?" "Na'am ya Rasul, saya memiliki makanan untuk 2 hari." Pertanyaan yang ketiga, "Apakah engkau memiliki makanan untuk 3 hari?" "La ya Rasul, saya tidak memiliki makanan untuk 3 hari." Maksudnya adalah untuk menyederhanakan urusan dunia, jangan sampai urusan dunia itu mengalahkan dengan urusan akhirat. Dan yang terakhir yakni adalah wal amal ikhlas.
yaitu beramallah dengan ikhlas. Halakan nas kulluhum ilal ulama. Celakalah seluruh manusia kecuali orang-orang yang berilmu, dan celakalah orang-orang yang berilmu kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya, dan celakalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya kecuali dia beramal dengan seikhlas-ikhlasnya. 4 nasihat ini nampaknya memang dialog antara Rasul dengan Abi Dzar Al-Ghifari, namun hakikatnya adalah itu nasihat buat kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Siapa yang memegang 4 nasihat itu, maka dia akan selamat seselamat-selamatnya, baik selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Sering saya sampaikan bahwa kualitas hidup seseorang itu tidaklah ditentukan seberapa lama ia tinggal di dunia, tapi kualitas hidup seseorang itu sangatlah bergantung seberapa mutu amal perbuatan ibadah yang bisa dia kerjakan ketika dia hidup di dunia. Jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan uraian yang singkat ini bisa mendorong kita untuk dapat menjadikan sisa waktu umur kita dalam rangka liibtigha'i mardatillah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan yang Allah berikan kepada kita memiliki makna dan arti tidak sekedar menyelamatkan diri kita, tetapi menyelamatkan orang-orang yang kita cintai ini. Pasti dan yakinlah bahwa kebaikan yang kita kerjakan itu memiliki cara sendiri untuk bisa memberikan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Bahwa kebaikan itu tidak pernah terkalahkan dengan kebatilan. Dia pasti akan menjadi pemenang, cepat atau lambat. Dan Allah Maha menatap, Maha melihat dari setiap kebaikan yang pernah kita kerjakan. Maka menjadilah bagian dari setiap kebaikan itu agar kita memperoleh keridhaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada jamaah sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. Silakan Bapak, kayaknya tegang semua ini urusannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Haji, silakan Pak Haji. Jadi bahwa terkait dengan salah seorang di antara yang bertanya kepada baginda Nabi terkait dengan makanan tadi, itu sebenarnya adalah salah satu etika untuk menghindari kemubadziran. Innal mubadzirina kana ikhwana syayatin. Karena cenderung kita kan etikanya kalau kita punya makanan, kalau mau ikuti contoh Nabi itu kalau mau makan selalu mengajak orang, betul ya? Mengajak orang. Jangan sampai ada makanan yang tersisa. Karena setiap makanan yang tersisa itu dia akan menjadi perkara buat kita di akhirat nanti. Itu satu. Yang kedua adalah jangan sampai urusan dunia. Kan kita mah sering Pak, terus terang aja. Kadang-kadang nih istri-istri kita nih, kalau lebaran itu kan banyak tuh makanan itu. Iya kan? Karena dikasih makan ditumpukin aja tuh dalam kulkas tuh. Ditumpukin, nanti buat nanti. Akhirnya tetangga kita nggak kebagian. Kita juga nggak sempat makan. Nah yang begini-gini nih yang akan memberatkan nanti dalam timbangan. Maka oleh karena itu Nabi tidak pernah menyisakan makanan, kecuali Nabi justru malah mengajak para sahabatnya untuk makan bersama-sama. Karena kebiasaan Nabi seperti itu.
Artinya adalah jangan sampai urusan-urusan dunia itu seperti urusan makanan begitu memberatkan kita dalam urusan akhirat. Itu maksud daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi bertanya kepada orang tadi, apakah engkau memiliki makanan untuk satu hari? Naam ya Rasul, saya memiliki makanan untuk satu hari. Apakah engkau memiliki makanan untuk 2 hari? Naam ya Rasul, saya memiliki makanan untuk 2 hari. Dan ketiga, apakah engkau memiliki makanan untuk 3 hari? La ya Rasul, saya tidak memiliki makanan untuk 3 hari. Jumlah bilangan 3 hari itu bahkan merupakan kurun waktu batas dan wajarnya seseorang di dalam melakukan, kan safar aja dihitung 3 hari ya Pak. Safar hitungan 3 hari. Bahkan kalau kita musuhan sama saudara muslim aja tidak melebihi dari 3 hari. Artinya adalah jangan sampai melewati itu semua. Karena kalau itu melewati semua, innal mubadzirina kana ikhwana syayatin, atau innallaha la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi maksudnya adalah jangan sampai urusan dunia ini menyebabkan beratnya urusan akhirat. Dan salah satunya adalah makanan. Kecenderungan manusia, kan kita mah terus terang aja Pak, untuk urusan kalau kita mau ngasih sama orang nih, mau ngasih sama orang, itu paling banter ya sisa dari kita. Iya kan? Kecenderungan kita nih manusianya nih, kalau sudah nggak kepake baru kita ngasih orang. Padahal yang fadilahnya itu adalah apa yang kita makan, itulah yang harus kita berikan, utamanya untuk orang lain. Dan kecenderungan itu sangat sulit Pak dilakukan kalau tidak dalam tempaan hati yang benar-benar lapang dada, bersih, bahwa semua datang dari Allah, saya mendapatkan itu dan saya kembalikan kepada Allah. Kan seperti itu. Nah, oleh karena itulah Nabi mengingatkan kepada kita melalui Abi Dzar Al-Ghifari itu, bahwa jangan sampai urusan-urusan dunia memberatkan kita pada urusan akhirat. Nah, salah satunya adalah kecenderungan manusia senang dengan hal-hal yang sifatnya makan itu tadi Pak. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang miskin yang taat berarti cepat lebih masuk surganya ya daripada orang yang kaya yang taat. Karena orang kaya yang taat bisa itu banyak apa-apa ditanya dari mana banyak orang yang ditanyanya. Kalau orang miskin apa yang mau ditanya? Tapi taat tuh kata Allah. Pertanyaannya? Maksudnya lebih hisabnya itu pertanyaan hisabnya lebih ringan. Iya. Jadi semakin banyak urusannya Pak, semakin banyak juga hisabnya. Semakin ringan urusannya, semakin ringan juga urusannya. Makanya kalau ada orang miskin dia taat ibadah, ya dilihat aja dari ibadahnya itu. Lah harta kagak punya dia. Harta kagak punya, cuman ibadah doang. Tapi kalau orang kaya, dia udah taat ibadah, ibadahnya taat. Cuman karena urusannya dia banyak. Iya kan? Maka ditanya dari mana harta yang didapat dan kemana harta yang dibelanjakan. Jawabannya harus sama. Dari yang halal dia dapatkan harus dikembalikan di jalan yang halal. Tapi kalau salah satu di antara ini berbeda tuh, berbanding arah, tertahan itu. Tertahan. Makanya lalu apa sikap kita dengan seperti itu Pak? Orang Islam mah baik dalam keadaan miskin atau dalam keadaan kaya, kalau dia bisa menyikapinya dengan dewasa, pada sesungguhnya adalah baik. Orang yang diberikan harta kekayaan akan lebih berpundi-pundi pahalanya. Artinya dengan kekayaannya dia bisa berbuat terbaik. Dan bagi mereka orang-orang yang kemudian diberikan kemiskinan juga jangan bersedih hati. Kenapa? Karena kesabaran yang dia lakukan bisa memberatkan timbangan pahala dia. Jadi pada sesungguhnya baik si kaya maupun si miskin, kedua-duanya kalau sikapi dengan sikap yang dewasa secara agama dalam kondisi yang sangat baik. Jadi begitulah pentingnya kita menyikapi hidup dan kehidupan ini. Jangan sampai kemudian kita terlena dengan kehidupan dunia dengan segala isinya. Maka oleh karena itu
Ada 4 amalan yang apabila seseorang mengamalkan salah satu di antara yang 4 itu, salah satunya aja, maka bukannya dia merindukan surga, tapi surga yang merindukannya. Siapa di antaranya? Yang pertama adalah qiraatul Quran, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Al-Quran tidak sekedar menyelamatkan orang dari alam barzah dan alam akhirat, sudah barang tentu itu mah, tapi Al-Quran mampu menyelamatkan seseorang dari alam dunia. Alam dunia ini Pak, ini berat sebenarnya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang dihadapkan dengan kebaikan, dia sulit untuk melakukan kebaikan karena lantaran Allah memberikan hidayah kepadanya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang dihadapkan dengan kebatilan, ia tidak sanggup menghindarkan kebatilan itu, padahal resikonya dia terima itu. Karena lantaran apa? Karena lantaran Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Al-Quran itu sumber hidayah, kehidupan yang bisa menyelamatkan manusia dari alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Maka Al-Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, salah satu tiket dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Nabi, wahafidul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Orang yang menjaga lisannya itu bisa diartikan dalam berbagai macam. Pertama, membasahi lidahnya dengan zikir kepada Allah. Di dalam sebuah kisah dijelaskan, ada seorang ulama fikih, Imam Malik bin Hanbal, ingin mengunjungi saudaranya. Karena kemalaman, dia bermaksud untuk menginap dalam masjid. Cuman nampaknya sama pengurus masjid nggak diizinin tuh. Nggak diizinin sama pengurus masjid. Kemudian datanglah tukang roti itu, nawarin tuh sama Imam Malik bin Hanbal itu. Karena dia tidak tahu. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa kita nih Pak, begini bahasa bergaul kita. Pak, kalau enggak bermalam aja di rumah saya, tapi rumah saya enggak seluas masjid. Itu Imam Malik bin Hanbal enggak punya alternatif lain kecuali mengikuti sang tukang roti itu. Sampailah ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, kegiatan sang tukang roti dari mulai menyiapkan adonan sampai roti itu jadi, tidak pernah lepas dari istighfar dia kepada Allah. Ditanya oleh Imam Malik bin Hanbal, sudah berapa lama Pak melakukan seperti ini? Hampir 20 tahun. Ditanya oleh Imam Malik bin Hanbal, doa apa yang sudah dikabulkan? Kata sang tukang roti tadi, seluruh rangkaian doa saya dikabulkan oleh Allah, tapi ada satu doa saya yang ingin sekali saya bisa melaksanakan itu. Apa? Saya ingin berjumpa langsung dengan Imam Malik bin Hanbal. Mendengar ucapan itu, sang Imam Malik kemudian bertasbih kepada Allah. Begitu besar keutamaan Sayyidul Istighfar, sampai-sampai Allah mempertemukan saya dengan sang tukang roti. Walaupun prosesnya diusir sama mangarbot masjid. Prosesnya, tapi sampai itu Pak. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan tuh, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan istighfar, ada 3 keuntungan yang dia peroleh. Pertama, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia temui. Yang kedua, Allah mudahkan masalahnya. Dan yang ketiga, Allah berikan rezeki dari sesuatu yang tidak disangkanya. Yang ketiga, apa yang dirindukan surga? Mut'aimul ji'an, orang yang memberikan makan kepada mereka yang membutuhkan. Saya mengartikannya membutuhkan, jangan kelaparan, bahasanya jelek banget kayaknya itu. Membutuhkan aja dah. Kalau membutuhkan, setiap orang pasti butuh kan, dalam situasi darurat. Orang yang memberikan makan kepada orang yang membutuhkan itu mut'aimul ji'an, salah satu adalah mereka mendapatkan orang-orang yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, yang terakhir Pak, sumo Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. 4 amalan inilah yang orang apabila dia melakukan salah satu di antara salah satunya, mendapatkan tiket, yakni dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka oleh karena itu, potensi apapun dan bentuknya, seyogyanya bagi kita untuk dapat memanfaatkan amalan-amalan tadi untuk bisa menjadi nilai-nilai ketakwaan sehingga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Apalagi yang usia kita udah masih muda-muda kayak begini, harus rajin-rajin ibadah kayaknya. Karena kalau nggak rajin-rajin ibadah kan kita mah sering dengar dah tuh, sering dengar. Baru kemarin ngopi bareng tetangga udah dipanggil duluan, kan begitu. Maka oleh karena itu ya udahlah, melakukan amalan sebaik mungkin tanpa harus melihat kedudukan hukum itu, selama dia secara agama diperbolehkan, lakukan. Karena kita nggak tahu amalan mana yang akan bisa mendorong kita pada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun cuma dengan mengamalkan surat Al-Muluk, surat Yasin dalam setiap malam Jumatnya, itu lebih baik ketimbang enggak sama sekali. Ketimbang enggak sama sekali. Karena apa? Enggak ada yang dia jaminkan, kan begitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak. Maafkan saya Al-Fakir. Satu lagi Ustaz. Ini sistem panitia mau mengingatkan ke jamaah bahwa di tanggal 15 hari Minggu besok itu akan diadakan kajian Maulid Nabi dalam rangka Maulid Nabi yang akan disampaikan nanti ceramahnya oleh Ustaz Abdul Rahman Yuri atau Al-Adida, adiknya Adim. Insya Allah di sana nanti jamaah ada banyak rangkaian-rangkaian kegiatan. Berharap sih panitia jamaah semua berkenan hadir meluangkan waktunya sehingga meriahnya acara kegiatan Maulid Nabi nanti terasa. Terima kasih Ustaz. Dan mungkin ini Ustaz yang keduanya Ustaz, saya itu agak menarik terkait dengan tema yang antum sampaikan terkait dengan ar-roja wal khauf. Sepertinya dua istilah itu kayak suami dan istri Ustaz, tidak pernah lepas. Mungkin bisa di-share ke jamaah kenapanya roja wal khauf. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepengetahuan saya bahwa al-khauf war-roja, khauf itu kan takut. Pak, kalau orang takut kepada Allah itu bukan semakin menjauh tapi semakin mendekat. Ada orang bilang saya takut kepada Allah tapi nggak sholat Pak, kan ada begitu. Tapi kalau kita takut kepada manusia, jasadnya akan menjauh, betul ya. Tapi kalau orang yang takut kepada Allah, jasadnya bukan malah menjauh tapi mendekat. Jadi kalau ada orang yang kemudian dia menjauh, dia nggak takut kepada Allah. Al-khauf war-roja, memang ada bab sendiri di dalam kitab Mukasyyafatul Qulub itu kalau dijelaskan. Cuman sepintas kulitnya adalah bahwa orang yang selalu berharap kepada Allah kan ada rasa takut, ada rasa harap, ada rasa takut, ada pengharapan di tengah-tengah posisi kita. Orang yang terlalu pede banget juga merasa dirinya paling suci juga kan nggak bagus, iya kan? Karena dia tahu ukurannya. Tapi orang yang berputus asa juga nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu akan memutus rahmat Allah. Maka dengan adanya rasa takut dan rasa berharap kepada Allah, karena ngelihat apa yang dia kerjakan, maka posisi dia akan lebih cenderung kepada nilai tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita nih, kalau saya gambarkan, kalau kita sudah berusaha puasa Ramadan ya sudah nih, puasa Ramadan udah kita lakukan dengan baik, menghindarkan yang batal-batal, kan gitu kan, mengerjakan semua amal-amalan soleh. Kenapa kita menghindarkan yang batal-batal? Karena kita takut agar jangan sampai nanti Allah memberikan pahala kepada kita. Karena kita takut amalan kita sia-sia. Tetapi dari semua apapun yang dilakukan oleh setiap hambanya untuk menghindari dari sesuatu yang membatalkan tadi, ada sebuah pengharapan. Mudah-mudahan Ramadan yang kita kerjakan ini bisa menghapus seluruh rangkaian dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan mudah-mudahan Ramadan yang kita kerjakan ini adalah merupakan langkah awal sebagai untuk menyambut datangnya husnul khatimah. Disitulah letak manusia. Karena memang begini Pak, kecenderungan orang yang terlalu banyak berharap kepada makhluk, maka siap-siap dia untuk kecewa. Karena makhluk itu sifatnya adalah lemah.
Tapi orang yang berharap kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Maka disitulah pengharapan itu harus ditunjukkan. Maka al-khauf, rasa takut, warroja, rasa penuh pengharapan kepada Allah, itu menghindarkan rasa putus asa dan mendatangkan keoptimisan dari setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Nantilah kalau diundang lagi, baru nanti kita bahas secara terperinci. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Maafkan saya kalau ada salah kata dan lain sebagainya. Kita berdoa bersama-sama ya Tat. Tat, antum doa Tat. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaihi min jami'il ma'ati wa dzunubi hamda syakirina hamdan na'imina hamda yu'afi ni'ama yukafihu madida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana pangsurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'allaita ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان